Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Mumtaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, pada bulan Ramadan memasuki hari yang ke-9 ini, semoga semuanya diberikan kesehatan serta kelancaran dalam menjalankan ibadah ini. Sobat Mumtaz, kali ini masuk dalam program Kilau Ramadan. Kebetulan ada salah satu tamu yang saya kira sangat luar biasa. Bahkan beliau ini juga kalau bicara masa kiprah di kancah Muhammadiyah, khususnya di Ranting Arjosari, beliau salah satu pesohornya juga, sehingga kemudian beliau ini bukan orang asing lagi begitu. Oke, beliau adalah Ayahanda Prio, kalau mungkin bahasa aktivisnya begitu, Ayahanda, Ayahanda itu kan, ada Dinda, ada Ananda begitu. Mungkin bisa perkenalan dulu ya Ayahanda. Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Mumtaz yang kami hormati, kami sayangi, kami cintai. Kali ini di hari yang ke-9, alhamdulillah kita bisa bertemu dengan sahabat Mumtaz sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami dari Taman Pendidikan As-Salam bisa menyempatkan hadir dalam acara Mumtaz TV ini. Barangkali sedikit bisa memberikan andil atau sumbang saran, sumbang pikiran pada Mumtaz TV untuk maju dan meningkatkan kualitas dari SD Muhammadiyah 3 As-Salam Arjosari. Itu mungkin sedikit perkenalan ya dari salah satu narasumber kita pada program Kilau Ramadan ini. Kebetulan pada sesi Kilau Ramadan ini kita mengangkat salah satu tema pembahasan, yakni berkaitan dengan pendidikan masa kini. Sebetulnya kalau melihat Ayahanda Prio ini, saya teringat dengan salah satu almarhum mbah saya juga yang menjadi kenapa hari ini saya juga masih melibatkan diri dan menjadi semangat saya untuk terjun dalam dunia pendidikan di Muhammadiyah sendiri begitu. Sehingga hari ini saya kira tidak salah dengan kapasitas beliau mengelola pendidikan, taman pendidikan di As-Salam ini, sehingga beliau kita berikan kesempatan untuk ngobrol isu tentang pendidikan masa kini begitu. Nah, sebelum kemudian kita mengarah ke sana, Ayahanda Prio, kegiatan selama bulan Ramadan ini apa saja sih sebetulnya? Ya gini, Ustadz Ilham ya yang kami hormati, serta sahabat Mumtaz yang tercinta, dalam kegiatan Ramadan tahun ini kita fokuskan pada anak-anak kita agar lebih fokus dalam rutinitas ibadah, artinya lebih meningkatkan ibadah kita pada Allah, terutama ibadah maftuhnya. Nah, jadi jangan sampai anak-anak kita nanti tertinggal. Artinya tertinggal begitu menginjak dewasa nanti sudah kelupaan. Jangan sampai lupa atas bekal kita nanti di akhirat, sehingga di dalam bulan Ramadan ini kesempatan yang bagus untuk peningkatan kualitas, peningkatan ibadah untuk menjalankan ibadah puasa serta ibadah-ibadah lainnya. Begitu kira-kira. Ya, artinya kan ini harus sejak dini itu harus menjadi pembiasaan gitu, Ayahanda. Betul. Jadi pendidikan di usia dini ini, mumpung usia dini ini ingatan masih begitu segar, sehingga akan begitu tertanam kuat di dalam hati sanubari anak-anak itu nanti. Seperti contoh ya, kalau saya ini begitu dewasa, begitu tua, ikut kuliah itu, ikut sekolah itu tidak begitu langsung aja meresap. Tapi kalau pelajaran-pelajaran SD dulu
mulai SD kelas 1 sampai kelas 6 itu saya suruh menghafalkan lagi masih bisa. Itu bukti bahwa usia dini itu menerima materi pendidikan itu sangat kuat sekali dan tertanam betul-betul sehingga ingatan itu masih begitu kuat di dalam ingatan kita, otak kita. Jadi betul kami dari sahabat Mumtaz sekalian mengadakan Kilau Ramadan ini untuk demi peningkatan mutu dari anak-anak kita. Demikian kira-kira. Oke, itu teman-teman ya. Mungkin mohon maaf nih, Gung. Kira-kira umur panjenengan sekarang berapa? 70 tahun teman-teman ya. Dan beliau pada usia yang saya katakan dibandingkan dengan saya, Gung, ini nggak ada setengahnya. Nggak ada setengah dari umur panjenengan, tapi untuk bicara masalah semangat beliau belajar, memang kita harus tanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa belajar itu harus sampai mati kalau bisa gitu. Oh iya, kan dari di hadis Rasulullah sendiri ya, utubul ilmi ila ati minal ati ila lahdi, ya gitu. Belajarlah mulai dari ayunan ibunda sampai ke liang lahat. Nah, itu kita pegang teguh itu. Nah, jadi tidak ada istilahnya kasep ya, istilahnya kasep terlambat untuk belajar itu saya rasa tidak ada. Nah, di usia yang ke-70 tahun ini kita penasaran. Sebenarnya kiprah panjenengan mulai dari awal ke mengelola Muhammadiyah As-Salam ini sampai dengan sekarang itu seperti apa, Bu? Ya, begini. Dibekali dari awal, dari desa saya yang di pelosok desa waktu itu. Asalnya dari mana? Asalnya dari Ponorogo. Ponorogo ini sudah desa ya. Di desa Ponorogo. Saya sudah mulai dididik di Muhammadiyah karena memang saya basisnya keluarga saya dari kedua-duanya orang Muhammadiyah. Jadi mulai kecil itu sudah belajar di Madin, di HW, di Tapak Suci. Nah, itu di SMP-nya saya juga SMP Muhammadiyah. Jadi sudah artinya itu paling tidak itu mengenal Muhammadiyah sudah awal gitu. Nah, di Arjosari sendiri kami termasuk perintis. Saya masuk ke Arjosari ini tahun 1977. Itu saya merasa sendirian. Saya sendirian. Siapa teman saya? Tidak ada, sehingga saya membaur aja dengan masyarakat gitu. Saya tahu pertama kali ada teman yang sampai sekarang sudah tua ini juga menjadi tokoh Muhammadiyah. Pertama kali ada orang Muhammadiyah di Arjosari ini adalah Ayahanda Miskiranto. Karena saya dijujuk aja karena beliau itu guru SPG Muhammadiyah ya. Ini mesti orang Muhammadiyah saya gitu. Akhirnya kemudian yang kedua itu Bapak Abdurrahman Zubaidi yang akrabnya dipanggil Pak Amang gitu, Abah Amang gitu. Nah itu jadi bertiga ini saya ayo ngedekno ranting gitu. Wah ya jangan tergesa-gesa, jangan kesusu gitu. Akhirnya lama kelamaan kita pertama itu mengadakan pengajian keliling dari rumah ke rumah ya, anggotanya pertama itu tidak banyak, 8 orang saya rasa, termasuk Pak Agung, Pak Wendy dan sebagainya itu. Kita siapapun tidak kita pilih itu Muhammadiyah atau bukan, pokoknya orang yang Islam mau mengikut pengajian, tapi kami mendatangkan mubalek dari Muhammadiyah. Masuk bulan Ramadan ya tarawihnya keliling. Pengajian keliling tarling gitu. Lama-lama akhirnya kami tahu bahwa setelah anggota pengajiannya itu banyak, kok yang simpati pada kami kok banyak. Dan saya tahu waktu di pemilu tahun berapa itu ya, saya lupa. Arjosari kok berani mendirikan ranting
partai waktu itu lah gitu. Waktu pelantikan tuh di rumahnya salah seorang tokoh, almarhum Pak Rashid waktu itu. Lah saya begitu masuk breng, di rumahnya ada gambar Muhammadiyah di dinding di dinding rumahnya itu. Lah ini ada teman lagi. Akhirnya waktu itu setelah saya lihat guru-guru dosen-dosen PDC itu banyak yang dari Jogja. Ini kesempatan saya dengan Pak Agung, Pak Miskiranto. Ini pasti banyak orang Muhammadiyah selain Pak Rashid ini. Begitu di Almanar itu saya Jumatan di Masjid Almanar, loh Jumatannya kok begini, kok sama dengan saya gitu. Saya waktu saya di desa gitu, akhirnya saya yakin bahwa di komplek perumahan Arjosari itu yang sebelahnya PDC itu banyak orang Muhammadiyah. Akhirnya kami memberanikan diri dengan Pak Agung, Pak Muslih. Pak Muslih itu juga orang Solo, orang Jogja itu. Pak Muslih, Pak Mis, Pak Amang itu ngomong-ngomong, ayo mendirikan ranting. Berani? Siapa takut, saya begitu ya. Siapa takut? Berdirilah, dilantiknya, disusunlah pengurus PRM yang pertama itu Pak Rashid, ketuanya Pak Rashid almarhum itu. Dilantik di aula kantor kelurahan Arjosari itu. Pesannya dari Pak Abdullah waktu itu, ketua PCM Limbing. Manuk gladik cucuke biru gitu. Bar dilantik ojo turu gitu. Begitulah kira-kira, sehingga sampai sekarang ini setelah berdiri ranting, kami itu masih mengadakan aja, ada rantingnya kok ndak punya center, ndak punya komplek, ndak punya markas ya. Markas. Ya, kita harus punya masjid lah, masjid itu kita pakai markas nanti. Akhirnya kita miring mau ganti duit ya, ganti duit kok golek tanah gitu. Ya Pak Amang itu dilok nih, kamu ranti duit kok nekat, menteng kelek. Gimana, rampok, maling itu aja pekerjaan yang haram, dilarang oleh negara. Nekat Pak, kami ini orang yang berbuat baik gak berani nekat, ya rugi toh. Akhirnya kami nekat. Sedikit demi sedikit kita bisa beli tanah 2 kapling yang sekarang didirikan masjid itu. Di sekitar masjid ada kaplingan-kaplingan yang lain-lainnya, kita rayu yang punya itu. Gimana? Akhirnya terbeli, berdiri gedung TK itu. Sebelum berdiri TK, kita sudah merintis anak-anak itu, kita kumpulkan, berdirilah TPQ, kemudian ada Madin, ada TK, yang terakhir ada SD 3 ini. Kenapa SD anyar kok 3? Lah ini kebetulan ada SD yang meninggal mati ya, enggak punya murid, yaitu SD 3 di SD Waru itu, SD Muhammadiyah 3 itu enggak dapat murid, tapi dilihat izinnya masih kene tak tuku nih gitu. Akhirnya kita kelola ya. Kok berani saya itu Bathara Kresna. Saya kan suka wayang ya. Bathara Kresna punya aji, punya kembang cangkok Wijaya Kusuma bisa untuk menghidupkan orang mati. Itu nanti kena Wijaya Kusuma kami hidup bener. Sampai sekarang alhamdulillah. Baru dulu itu ya, pertama itu dapat murid 13 itu. Gurunya siapa? Ustadz Sayin Qadir sama Ustadz Danidaan. Saya, Pak Miskiranto, dan Pak yang menyeleksi calon guru itu openono, tak serah nih sampean, pasti bisa. Alhamdulillah bisa bener. Baru sampai kelas 4 murid sudah membludak banyak dan sudah akreditasi A.
alhamdulillah sampai sekarang. Tahun depan akreditasi ya. Tahun depan ini kita harus mempertahankan akreditasi. Kami serahkan pada adik-adik Ustadzah ini untuk bisa mempertahankan akreditasi SD Muhammadiyah 3 As-Salam. Sehingga punya slogan dan sebagainya itu, wah, kami senang sekali setelah melihat tapak sucinya, setelah melihat HW-nya. Saya teringat waktu latihan atfal HW dulu di desa itu, kemah di mana-mana itu. Saya teringat benar, sehingga waktu penyerahan hadiah piala anak-anak HW yang punya menggondol juara umum dari Tuban itu ya, dari Tuban ya. Oh, Lamongan. Dari Lamongan itu terenyuh saya, benar-benar terenyuh, hampir berbesmili saya. Alhamdulillah SD kelolaan teman-teman ini bisa berprestasi. Apalagi setelah tapak sucinya hampir saja meraih juara umum, akhirnya hanya runner up ya. SD yang sebaru ini, yang semuda ini sudah bisa runner up tapak sucinya. Lewong pengurusnya pendekar katanya, bukan pengurusnya, tapi pengelolanya. Pengelola ini saya acungi jempol untuk bisa membawa SD Muhammadiyah 3 As-Salam ini mencapai prestasi yang sebaik-baiknya. Pertahankan prestasinya, Ustadz. Bagaimana nanti ke depan agar bisa mempertahankan ini, meningkatkan prestasinya, kami serahkan sepenuhnya pada Ustadz-Ustadzah SD Muhammadiyah 3 As-Salam. Oke, gitu itu teman-teman ya. Yeah. Jadi memang tidak salah sebenarnya kalau kemudian kita mengundang beliau ini ya. Di sisi lain karena otentiknya ya, atau keaslian beliau ini sebagai kader, juga sebagai warga Muhammadiyah sampai dengan sekarang ini, karena beliau lahir juga dari kandungan ini ya, aktivis Muhammadiyah dari dulunya sampai sekarang. Beliau juga masih jadi aktivis nggak ya, Ndang? Alhamdulillah ya, Muhammadiyah dalam kandungan katanya, katanya Ustadz. Gitu. Itulah kemudian kenapa kita tertarik, salah satunya juga dari panjenengan. Nah, Ayahanda Priyo, kami penasaran juga yang membedakan pendidikan hari ini dengan zamannya panjenengan itu apa kira-kira? Jauh sekali, jauh sekali. Saya sekolah zaman dulu, waktu itu masih SR ya. Saya masih menangi SR kelas 2 itu, kelas 2 SR itu baru dirubah menjadi SD itu. Nah, itu sistemnya masih, kalau pelajaran membaca itu ya A, an, iin, an, ana, an ini, nini, lorong, bukunya itu antara lain. Dan saya melihat cucu saya itu kalau belajar sekarang ini ya, lah cucu yang TK sudah bisa baca tulis kok, calistung itu sudah lancar kok. Tapi saya itu waktu itu kelas 2 itu masih membaca itu masih cenunuan lah gitu. Gratul. Iya. Dan di pengantarnya itu bahasa Jawa waktu itu. Diajari bahasa Indonesia tuh kelas 2 saya. Mulai diajari bahasa Indonesia kata per kata. Sehingga kalau naik ke kelas 3 itu bacaannya sudah ada, bacaan bahasa Indonesia itu ada. Belajar membaca bahasa Indonesia itu ada. Sehingga nanti setiap habis membaca itu siapa yang belum tahu artinya tangacung, nah ini artinya apa Pak? Jadi kata per kata itu ditanyakan artinya apa, terjemahan bahasa Jawanya itu apa? Apa kelak itu apa Pak? Kelak itu besok, bukan sesuk tapi besok. Nah, ya kan itu guru saya begitu itu. Sehingga lagu-lagunya dan kata-katanya guru saya itu masih bisa mengingatkan saya. Itulah bukti ingatan waktu kecil itu masih kuat sekali begitu itu. Dan pendidikannya ya, pelajarannya itu saja, pelajaran cucu yang kelas 3 itu saya lihat itu lah geologi ya, astronomi dan sebagainya. Itu saya mendapat pelajaran itu kan waktu itu baru saya mendapat itu sudah kelas 6 SD baru diajari, dimantapkan di SMP. Mantapnya lagi sehingga rinci itu di SMA. Nah, sekarang anak kelas 3 SD sudah tahu loh
begitu. Sehingga saya kalau ngerjakan PR, melihat PR-nya cucu saya kelas 3 SD itu, seakan-akan saya mengulang pelajaran SMA saya dulu gitu. Begitulah kemajuannya pendidikan model sekarang ini, begitu majunya, begitu pesatnya. Nah, dibandingkan dengan pendidikan waktu saya kecil dulu. Begitu kira-kira, Saudara Ustaz. Oke, siap. Oke, itu Sobat Mumtaz yang perlu teman-teman semuanya ketahui. Dan mungkin dari sebagian juga mungkin ada subscriber baru juga ya kan. Saya ucapkan selamat datang. Nah, perlu teman-teman ataupun Sobat Mumtaz ketahui juga ya, bahwa beliau ini sekaligus merupakan payung kita. Beliau yang mengelola Taman Pendidikan di As-Salam ini bukan hanya mengelola SD Muhammadiyah 3 As-Salam, tapi juga ada Madin, kemudian ada PAUD, ada TK juga gitu. Yeah. Nah, yang menjadi penasaran mungkin dari kacamata panjenengan sekaligus payung berlindung kita ya kan, sekaligus penasehat bagi kami yang berada di SD Muhammadiyah 3 As-Salam. Melihat amal usaha khususnya baik Madin, PAUD, kemudian SD Muhammadiyah 3 As-Salam ini seperti apa sih dalam kacamata panjenengan? Begini, Ustadz. Jadi kami ini sebenarnya masih ingin mengembangkan lebih jauh lagi. Setelah kami punya, pertama itu punya TPG ya, TPG ingin berkembang menjadi Madin, nah, punya TK ingin punya SD, karena banyak tuntutan dari wali siswa TK waktu itu, mosok nggak ada SD-nya, nanti kalau kita melanjutkan biar dekat begitulah. Lah setelah kita punya SD juga begitu juga, kami ingin punya SMP-nya, paling tidak SMP atau sanawiyah lah begitu. Nah, sehingga nanti kita bisa menampung lulusan alumni kita ini dari SD ini bisa melanjutkan tetap di sekolah Muhammadiyah. Begitu selanjutnya nanti, sehingga kita bisa ada sekolah Muhammadiyah ranting Arjosari yang terpadu, mulai dari TK, SD, SMP-nya. Nah, ini kami masih membidik lahan sebelah kiri ini, sebelah kiri SD ini, sebelah barat SD ini yang seluas 2.500 meter itu masih kita bidik itu. Nah, bondonya juga itu tadi, bondo nekat. Kok nekat ya? Nekat loh. Wah, ini untuk kebaikan, untuk kemaslahatan masyarakat. Nah, mudah-mudahan ini kami harapkan uluran tangan dari para dermawan, kita bisa segera menguasai, memiliki lahan sebelah barat ini, sehingga kita bisa mendirikan SMP. Ini angan-angan ya, mimpi kami untuk di SMP, sehingga nanti ada sekolah terpadu dari ranting Muhammadiyah Arjosari ini. Nah, gitu. Oke, siap. Oke, jadi begitu Sobat Mumtaz ya. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan Anda dari penjelasan panjenengan tadi, kita lihat bahwa kualitas pendidikan kita ini sebenarnya sudah bagus. Artinya perlu kemudian adanya pengembangan lagi ataupun inovasi baru ya. Misalkan kemudian ada tindak lanjut, misal setelah SD ini mau kemana sih kan begitu? Penyediaan ruang itu sebetulnya. Oke, kemudian ini masuk ke bagian paling akhir Ayahanda ya. Kira-kira apa sih yang kemudian perlu kita pelajari atau yang perlu kita lakukan ya, dalam mengembangkan ataupun memajukan pendidikan di Muhammadiyah saat ini itu? Ya ginilah, saya rasa program untuk marketing, terutama marketing, pemasaran. Jadi agar bagaimana kita meyakinkan masyarakat sehingga mampu dan mau untuk menyekolahkan putra-putrinya ke sekolahan kita ini. Nah, oleh karena itu kita
jangan kesusu puas dulu. Nggih. Karena sudah berprestasi begini-begini, jangan kesusu puas. Nggih. Tetap pertahankan dan tingkatkan sehingga kita istilahnya coro bahasa Jawa itu ono rupa ono rego. Nggih. Nah, kita menawarkan kepada masyarakat, ini loh sekolahan saya. Begini sepak terjang saya. Kalau hasil alumni lulusan ini bisa begini, bisa begini. Nah, itulah yang kami harapkan nanti sehingga masyarakat itu begitu percaya dan berduyun-duyun menyekolahkan putra-putrinya ke sekolahan kami. Okay. Sehingga gini yang sudah terlihat aja ya, seperti programnya SD ini, sekolah ini karena orang tua sudah mempercayakan pada sekolah ya. Nah, kalau sudah di sekolah, sehingga dididik bahwa anak ini pelajaran di sekolah ini bisa terbawa sampai ke rumah. Nah, artinya begini, anak-anak kalau sudah selesai makan begini harus dicuci, piringnya dicuci, betul ini terrealisasi. Jadi anak-anak itu sudah terbiasa di sekolah, di rumah itu pendidikan di sekolah itu terbawa lah. Jadi bisa menjadi pengingat orang tua di rumah kalau udah lupa. Saya itu kadang diingatkan kalau makan tuh di meja makan, jangan di muka TV begitu lah. Misalnya contohnya begitu. Harus begini dan dibersihkan. Nah, mejanya juga dibersihkan, bersih, betul-betul bersih. Nah, nyapu ndak pernah lupa. Salah satu contoh itu kan pendidikan dari sekolahan. Pengajaran dari ustadz-ustadzah di sekolahan. Sehingga anak-anak itu benar-benar bisa mandiri, bisa terbawa lah. Pendidikan di sekolah ini terbawa sampai ke rumah. Gitu. Itu yang kami harapkan dan ini yang bisa kami rasakan. Nah, karena apa itu? Ada salah satu cucu saya yang kami sekolahkan di sini juga, gitu. Sekolah yang baik kalau dulu yang gitu. Nah, bener-bener itu. Yang sekolah yang sekolahin baik, tapi nyatanya hasilnya bener-bener terwujud itulah. Nah, begitu kira-kira Ustadz. Jadi mari kita pertahankan pendidikan ini, mutunya kita pertahankan sehingga nanti kita bisa menjual. Istilahnya kasarannya kan gitu, menjual kepada masyarakat itu pantas gitu. Kita menentukan SPP sekian, kita menentukan apa itu uang yang salin SPP itu PPD ya. Nah, itu PPDB sekian itu kita pantas karena kita punya andalan, punya mutu gitu loh. Kita hasilnya lulusan kita, alumni kita di sini ini memang bisa benar-benar bisa diandalkan, baik ekskulnya maupun pelajaran di sekolah yang lain. Ya, gitu. Oke, jadi begitu Sobat Mumtaz, mungkin sedikit banyak yang beliau ceritakan tadi mampu menjadi motivasi untuk kita ya, yang khususnya masih muda, jangan sampai putus berinovasi. Jangan sampai kemudian kalah sama beliau ini ya, di usia yang kemudian relatif kita katakan perbandingannya dengan saya, ayahanda, mungkin ya jauh lebih tua beliau ini kan. Makanya jangan sampai kemudian pada akhirnya kita yang usianya muda ini malah tidak punya inovasi apapun. Makanya mumpung masih ada kesempatan, teman-teman semuanya, Sobat Mumtaz, harus kita manfaatkan waktu yang ada ini untuk tetap belajar. Mungkin itu Ayahanda Prio SD Muhammadiyah 3 Asalam, do the best for the best. Nasrum minallah wa fathun qorib wa basyiril mu'minin billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.